Namun dalam Matius 4 ayat 4, Yesus mengingatkan kita bahwa hidup manusia tidak hanya bergantung pada kebutuhan jasmani, tetapi terutama pada hubungan yang erat dengan Allah melalui firman-Nya. Yesus merujuk kepada pengalaman bangsa Israel di padang gurun, di mana Allah mengajar mereka untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Dalam perjalanan itu, Allah memberikan mana, yaitu roti dari surga. Dan hal ini mengajarkan kepada mereka bahwa Allah adalah sumber kehidupan sejati, bukan sekadar makanan secara fisik. Yesus tidak menyangkal pentingnya kebutuhan jasmani. Manusia memerlukan makanan dan kebutuhan duniawi lainnya untuk bertahan hidup. Tetapi Yesus menekankan bahwa hidup manusia tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Ada dimensi lain yang lebih mendasar, yaitu kebutuhan rohani. Hidup yang sejati tidak hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga soal hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kebergantungan manusia pada Allah harus melampaui kebutuhan material. Firman Allah memberi arti, arahan, dan kehidupan sejati yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal duniawi. Saudara, di tengah kesibukan dunia yang sering menekankan materi, kita diajak untuk menempatkan firman Allah sebagai prioritas utama. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya menjadi makanan rohani yang menguatkan kita. Shalom, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang hidup oleh firman. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali diperhadapkan pada kebutuhan secara jasmani, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun dalam Matius 4 ayat 4, Yesus mengingatkan kita bahwa hidup manusia tidak hanya bergantung pada kebutuhan jasmani, tetapi terutama pada hubungan yang erat dengan Allah melalui firman-Nya. Matius 4 ayat 4 berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Matius 4 ayat 4 merupakan bagian dari kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus merasa lapar. Lalu iblis datang dan mencobainya dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi jawaban Yesus yang diambil dari Ulangan 8 ayat 3, dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus merujuk kepada pengalaman bangsa Israel di padang gurun, di mana Allah mengajar mereka untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Dalam perjalanan itu, Allah memberikan mana, yaitu roti dari surga. Dan hal ini mengajarkan kepada mereka bahwa Allah adalah sumber kehidupan sejati, bukan sekadar makanan secara fisik. Manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, ketika kebutuhan fisik menjadi senjata rohani, Yesus dalam kondisi fisik paling lemah, kelaparan adalah ujian nyata bagi manusia. Iblis menyerang dengan tawaran yang kelihatannya masuk akal dan rohani. Namun Yesus bisa melihat bahwa hal ini adalah jebakan rohani di balik kebutuhan fisik.
Roti dalam hal ini melambangkan kebutuhan fisik dan materi. Yesus tidak menyangkal pentingnya kebutuhan jasmani. Manusia memerlukan makanan dan kebutuhan duniawi lainnya untuk bertahan hidup. Tetapi Yesus menekankan bahwa hidup manusia tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Ada dimensi lain yang lebih mendasar, yaitu kebutuhan rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah adalah sumber kehidupan sejati. Firman Allah merujuk pada wahyu Allah yang memberi kehidupan dan arahan. Ini meliputi firman yang tertulis di dalam kitab suci, serta tuntunan Allah secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu menciptakan, memelihara, dan memberi arah bagi hidup manusia. Dalam konteks bangsa Israel, Allah menyediakan mana untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa kebergantungan kepada Allah. Firman Allah juga memberikan hikmat dan kekuatan untuk menghadapi pencobaan, sebagaimana Yesus tunjukkan dalam dialog dengan iblis. Hidup yang sejati tidak hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga soal hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kebergantungan manusia pada Allah harus melampaui kebutuhan material. Firman Allah memberi arti, arahan, dan kehidupan sejati yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal duniawi. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan hal-hal ini dalam kehidupan kita? Bahwa kita harus mengutamakan firman Allah. Dalam hidup, manusia sering mengutamakan kebutuhan secara jasmani, seperti uang, makanan, atau kenyamanan hidup. Namun bagian firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kebutuhan rohani itu penting, bahkan lebih mendasar. Firman Allah adalah sumber hikmat, kekuatan, dan penghiburan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk godaan dan penderitaan. Saudara, di tengah kesibukan dunia yang sering menekankan materi, kita diajak untuk menempatkan firman Allah sebagai prioritas utama. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya menjadi makanan rohani yang menguatkan kita. Ketergantungan pada Allah. Iblis menyerang manusia melalui kebutuhan manusia yang paling dasar, sebagaimana Yesus bergantung pada Allah di tengah pencobaan. Kita juga diajar untuk bersandar kepada Allah dalam segala situasi, terutama ketika kita menghadapi godaan yang mengutamakan hal-hal duniawi. Bagian firman Tuhan ini juga mengajar kita untuk hidup dalam keseimbangan. Ayat ini tidak mengabaikan pentingnya kebutuhan fisik, tetapi mengajak kita untuk hidup seimbang, menyadari kebutuhan rohani jauh lebih penting karena menentukan hubungan kita dengan Allah dan kehidupan kekal. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari teladan Tuhan Yesus ini? Memiliki kuasa bukan berarti berkuasa menggunakan kuasa itu semaunya sendiri. Ada yang lebih penting daripada kuasa, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Menunggu pertolongan Allah seperti seorang yang tidak berdaya adalah jauh lebih baik daripada menggunakan kekuatan dan kekuasaan itu sendiri secara keliru. Kelaparan bukanlah alasan untuk makan seenaknya dan sepuasnya. Ada yang lebih penting daripada makanan, yaitu firman Tuhan. Di tengah padang gurun yang sunyi dan kelaparan yang begitu melilit perut, secara manusiawi tidak ada yang lebih penting kecuali makanan. Dalam keadaan demikian, Yesus tetap memposisikan firman Tuhan di atas makanan. Apakah kita sudah menempatkan firman Allah
sebagai hal terpenting dalam hidup kita? Bahkan lebih penting daripada hal-hal yang kita butuhkan sekalipun? Apakah kita memberi makan jiwa kita seperti kita memberi makan tubuh kita? Apakah firman Tuhan itu menjadi makanan harian atau hanya sekedar camilan sesekali? Marilah kita belajar dari Yesus yang menolak tawaran iblis dengan menunjukkan bahwa firman Allah adalah makanan rohani yang sejati. Dalam hidup ini kita tidak hanya memerlukan roti untuk tubuh, tetapi firman Tuhan untuk jiwa kita. Hidup yang sejati adalah hidup yang terhubung dengan Allah melalui firman-Nya. Kiranya kita senantiasa mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan dengan iman yang teguh. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.